ayat demi ayat ya. Mudah-mudahan setelah dibaca memberi juga semangat bagi kita untuk mendalami dan mengkaji ayat-ayat di surat An-Nazi'at ya. Jadi kita sudah sampai di surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An-Nazi'at ayat pertama. Surat yang kedua dari juz 30 setelah An-Naba. Ya. Nomor suratnya 79 ya. Yang PJ-nya tadi siapa ya? Oh, Bapak. Udah dibuka? Udah ketemu, Pak? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Sadaqallahul Adzim. Langsung saja ya kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya. Jadi surat kedua di dalam Al-Qur'an yang isinya tentang malaikat-malaikat dan juga kisah-kisah umat terdahulu di mana mereka melakukan satu tindakan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ya. An-Nazi' itu dalam bahasa kita adalah yang mencabut. An-nazi' yanzi'u arti yang mencabut. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita ada dua jenis manusia yang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang dicabutnya dengan lembut. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ini saking lembutnya apa enggak berasa orang tiba-tiba sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan. Bahkan ada sebagian orang yang sebelum orang-orang beriman ya, sebelum istilahnya dia ada yang mendapatkan siksaan gitu, sengaja Allah cabut terlebih dahulu nyawanya agar dia tidak merasakan sakitnya ya, dari penderitaan ataupun luka ataupun yang lainnya. Tapi ada orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang itu merupakan ya malaikat yang mencabut nyawa ya. Jadi malaikat ini banyak tugasnya. Di antaranya adalah wan nazi'ati gharqa. Wan nazi' di sini malaikat-malaikat yang hanya tugasnya sebagai malakul maut disebut. Jadi dia senang dengan orang beriman sehingga dia dicabut dengan lembut ya. Ya tetap sakit, tapi tidak seperti dengan orang-orang yang kufur kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak yakin dengan akhirat. Mereka akan
cabut nyawanya, ya dipersulit, dipaksa. Berbeda dengan orang beriman yang seakan-akan kata dia menarik suatu benang gitu ya, nggak berasa. Dan ada juga malaikat-malaikat ya. Jadi malaikat ini makhlukun min nur ya, makhlukun khuliqa min nur. Dia diciptakan dari cahaya, tetapi cahaya yang dimasukkan di sini bukan cahaya yang kita lihat dengan mata kita ya, tapi dia bentuk lain yang juga bagian dari cahaya. Wallahu alam. Sebagaimana kita Bapak Ibu dirahmati Allah, kita kan dari tanah, asal muasal dulu awal diciptakan. Tetapi apakah tanahnya yang dari bumi ini ya, atau tanah di lain, di tempat lain, nah itu kita nggak tahu. Wallahu alam bishawab. Apakah tanah surga begitu ya, atau katanya apakah tanah sekenta Pak. Jadi kalau ada orang ribut terus itu ya, barangkali diciptakan dari tanah sekenta ini gitu. Hanya ini ya, hanya bergurau saja. Jadi termasuk juga malaikat. Dan malaikat laisa lahum, tidak memiliki nafsu ya, nafsu syahwat seperti kita. Yang ada adalah dia melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak bermaksiat. Jadi kalau dia dari awal diperintahkan untuk sujud, maka dari awal diciptakannya malaikat itu sampai akhir dia sujud terus. Yang kedua adalah wanasyitati nashta. Ini berbeda dengan orang yang pertama. Ini untuk malaikat atau untuk orang yang beriman, Pak. Nah, orang beriman ini dijelaskan dalam hadis yang panjang. Jadi ketika ja'al maut kepada seorang hamba, kalau dia beriman maka dipermudah. Ya, makanya kita kalau berdoa kan ada ininya ya, doanya ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Jadi sebelum datang malaikat tuh Pak, kita sempat masih taubat ya, kita sempat masih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Wa maghfiratan ba'dal maut. Setelah pun kita meninggal, datang malaikat-malaikat mendoakan. Jadi bukan malaikatnya saja yang menjawab, dia mereka ada yang mendoakan kita. Jadi kalau orang sudah disenangi oleh Allah, malaikat-malaikat aja sedih, Pak. Ya, sedihnya kenapa? Karena orang yang dicintai Allah telah wafat gitu. Wa hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan. Jadi kita ingin dimudahkan di dalam segala hal, termasuk dalam keadaan-keadaan seperti itu. Wasabihati sabha, dan malaikat yang menunaikan tugasnya dalam hal ini adalah malaikat yang turun dari langit dan dia punya tugas-tugas masing-masing. Ya, ada yang menurunkan hujan, ada yang menjaga manusia, ada yang menjaga orbit bintang dan seterusnya ya. Dan bahkan setiap jengkal dalam suatu penjelasan, setiap jengkal itu di langit yang kita lihat ya, di atas kita ini ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Kemudian disebutkan pula ya bahwa malaikat ini disebutkan wasabihat ya. Sabihat ini sebenarnya ditafsirkan dengan yang cepat. Ada juga yang mengatakan sabihat sabha ini ya, itu di sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard ya, termasuk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ibu dirahmati Allah, itu bukan hanya malaikat yang sering atau sudah kita pelajari di waktu
kesempatan yang dulu ataupun mungkin di sebelum ini, misalnya saja malaikat yang mencatat amal, ya, ada raqib, ada atid. Tetapi ada malaikat-malaikat yang senantiasa mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Ada itu malaikatnya. Ada yang menjaga manusia dari kejahatan. Ada yang menjaga kita dari bala bencana, ada, Pak. Nah, malaikat-malaikat ini biasanya sebelum dia datang, sebelum datang ajal seseorang selalu menjaganya. Dan ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jadi kita nih sepanjang kita duduk di majelis ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu ada malaikat-malaikat yang tidak henti-hentinya mendoakan kita. Ya. Jadi banyak sekali tugas-tugas malaikat tersebut yang itu memberikan ujian kepada kita. Yakin nggak? Itu kan intinya kan. Yang kedua, yang berikutnya adalah fasabiqati sabqa, ada malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah dengan cepat. Artinya tidak ada suatu perintah yang Allah berikan melainkan malaikat ini dengan segera melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikisahkan ada kisah Harut dan Marut, ya. Jadi Harut dan Marut ini ada yang mengatakan dia dari malaikat, ada yang dikatakan dia dari Abdun min Abdullah, ya. Cuma di situ dibilang malaikat yang ditugaskan untuk menguji manusia, Pak. Inna mubtalikum, ya, innama nahnu fitnatum fala takfur. Jadi malaikat datang tapi mereka kasih kisi-kisi, kasih penjelasan, kami datang bukan untuk apa-apa melainkan menguji. Diuji manusia dengan datangnya malaikat Harut dan Marut. Zaman Nabi itu malaikat turun juga, Pak. Misalnya di zaman Nabi, ketika Nabi sedang bermajelis seperti ini, datang. Kayak tadi ya, bapak kan tiba-tiba masuk. Ini jangan-jangan ada malaikat nih. Ya, malaikat dalam artian penolong keluarganya, ya, penolong sahabatnya, pembawa kebaikan, ya. Kan boleh Pak kita ngomong, engkau adalah malaikatku misalnya, ya, untuk menuju seseorang, ya kan. Nah, datang kepada Nabi, fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizai. Jadi duduk. Jadi kalau kita kayak Bapak ini, ya, tapi duduknya agak kayak orang sholat gitu, Pak. Nah, kemudian dia sandarkan betul di depan Nabi SAW. Ditanya tentang mal Islam, mal iman, gitu kan. Setelah selesai hadis yang panjang itu di Arba'in Nawawi, kan itu mungkin Bapak Ibu tahu, ya. Dia pulang, wah, Nabi setelah itu Nabi nggak kasih tahu. Mungkin setelah beberapa hari Nabi bilang, kalian tahu nggak harian kemarin itu siapa yang datang, kata dia. Fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum, katanya. Jadi Jibril mengajarkan kalian tentang ini. Dan ada juga malaikat yang membawa Quran, ya. Jadi tugasnya itu selain membawa Quran, mendengarkan Quran, Pak. Jadi kalau kita baca Quran itu ada malaikat-malaikat yang mendengarkan. Cuma kitanya saja yang nggak tahu, gitu kan. Ya, kalau dia tiba-tiba muncul, kita yang lompat, Pak. Tuh dia muncul kan, kita yang lompat. Orang nggak ada apa-apa kok tiba-tiba muncul misalnya, ya kan. Tapi Allah sembunyikan dalam rangka apa? Untuk menjaga perasaan kita, untuk menjaga rasa kekhawatiran kita, sehingga disembunyikan. Kita nggak bisa melihat, tetapi dia ada. Fal mudabbirati amra, dan ada juga tugas malaikat yang mengatur urusan-urusan manusia, ya. Ini banyak, diantaranya adalah yang menurunkan hujan, ya, yang mengatur rezeki manusia, ya, malaikat-malaikat yang mengatur dari urusan-urusan manusia yang itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Termasuk rezeki, ya. Jadi rezeki kita ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rezeki itu ada dua, katanya. Ada yang rezeki yang sudah enggak bisa dirubah lagi, ya, rezeki berupa
Islam, iman itu kan. Ada rezeki yang mu'allaq. Jadi dia berubah kalau kita berdoa, ya kalau kita usaha, kalau kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti rezeki harta, rezeki jabatan, ya rezeki yang lain-lain tadi ya yang berubah sesuai dengan wa anna lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi manusia itu akan punya suatu usaha. Nah, usaha itulah yang kemudian mengikuti dari hasilnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat-malaikat dari awal ya, ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu tentang malaikat. Nah, kenapa Allah mulai dengan malaikat ini? Karena dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy bahwa malaikat itu sebagai banatullah, anak perempuannya Allah. Nauzubillah ya. Subhanallah amma tasifun. Itu. Karena malaikat-malaikat itu juga kan sebagian ada yang yatamassal lebih matal insan. Jadi berapa kali misalnya dalam Quran kita jumpai malaikat yang menyerupai manusia ketika Allah utus ya malaikat tersebut untuk memberi kabar kepada Nabi Ibrahim. Jadi dia datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian wa aujasa min fi nafsihi khifah ya. Jadi orang Arab itu kalau atau orang di Timur Tengah itu kalau lihat ada tamu itu dihidangkan yang paling bagus, paling enak. Setelah dihidangkan kambing begitu ya, si ininya dua tamunya ini nggak mau gitu, nggak dijamah gitu kan, jadi dia takut. Nah, karena kebiasaan orang sana Pak kalau udah dihidangin udah lahap aja gitu. Nah ini enggak itu. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril pertama kali ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi banyak kesempatan-kesempatan yang ada. Dan yang kedua adalah kenapa disebutkan peristiwa ataupun tentang malaikat-malaikat ini agar kita meyakini Pak, karena al-imanu bil malaik itu bagian daripada rukun iman, betul enggak? Nah, al-imanu bil malaika itu adalah al-imanu bima annahu makhluqum min makhluqatillah ya. Iman kepada malaikat itu apa wujudnya? Pertama kita meyakini bahwa dia makhluk Allah. Yang kedua bahwa malaikat itu la ya'sunallaha ma amarum, tidak pernah bermaksiat. Tidak mungkin Pak kita beramal soleh misalnya pagi ini kita hadir dalam kajian ini, tahu-tahu malaikat lupa nulis. Dia pagi tadi itu pura-pura saja, udah nggak ditulis sama dia kan. Misalnya kan, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Karena iman kita menyarankan atau mendorong kita untuk meyakini itu. Kemudian al-imanu bil malaika, bahwa saya malaikat laisa banatullah, ya bukan daripada anaknya Allah. Karena Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan malaikat itu pada dasarnya adalah ibtilaun wa imtihanun lil insan ya. Dia ujian Pak bagi manusia. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, bukan usjudu li malaikah. Karena kan yang ada dulu kan malaikat kan. Kalau istilah kita sekarang senior Pak. Kalau ada junior sama senior gimana kalau di sini Pak? Gitu kan. Apalagi kalau di kemiliteran gitu. Kalau bisa cium tangan bolak-balik ya. Nah gimana? Malahan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Adam, manusia yang Allah ciptakan dengan apa? Usjudu li Adam. Ya sujudlah, ya sujud bermakna tahrim wa takrim ya, menghormati, bukan sujud li al-ibadah, bukan. Lalu kemudian pada kesempatan berikutnya Allah cerita tentang hari kiamat ya, yauma tarjufur rajifah, yaitu kamu benar-benar akan dibangkitkan di hari kiamat ya ketika tiupan pertama. Yauma tarjufur rajifah ini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala jadi ketika tiupan pertama itu hancur semuanya Pak, tiupan pertama. Nah tiupan ini apakah nanti bentuknya adalah angin atau apa wallahu alam ya, tapi ini disebutkan oleh Al-Quran adalah tiupan. Kita hanya bisa mengimaninya. Nah ini mungkin yang harus menjelaskan nih bapak-bapak nih, bagaimana nanti alam semesta itu bisa berakhir.
Katanya bisa diprediksi oleh ilmuwan bagaimana alam semesta itu bisa berakhir. Ya. Yang kita kasih tahu saja misalnya, andai kata penyeimbang ini adalah misalnya mataharinya ya. Kalau matahari udah nggak ada ya, ataupun terjadi yang harusnya rotasi bumi itu dari terbitnya matahari dari timur ke barat gitu kan. Nah ini bila dibalikkan dibalikkan artinya nanti diterbitkan mataharinya, itu akan terjadi suatu goncangan misalnya. Nah itu bisa melalui penelitian. Kemudian tatsba'uhar radifa, baru di tiupan kedua inilah dibangkitkan semua manusia ya, termasuk kita. Nah dalam riwayat Abu Hurairah diungkapkan bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan langsung jasadnya Pak ya, tetapi dari satu jenis atau bukan satu jenis, dari satu tulang di badan kita ini yang tidak lebur begitu. Ada yang mengatakan demikian ya. Tidak lebur, ajmudzanab namanya. Nah, dari sinilah manusia tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan. Kata Abu Hurairah. Dan ketika tiupan kedua ini manusia bangkit semuanya. Dan mau maaf Pak, kita tidak ada sehalai pun begini, nggak bawa baju, nggak bawa. Semua yang itu kita tidak ada sama sekali ya. Disitulah berperannya amal soleh kita. Jadi kalau kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Disinilah pentingnya kita, kenapa kita harus wala wal bara namanya. Wala itu artinya bagaimana kita mencintai seseorang. Bara itu bagaimana kita tidak suka terhadap sesuatu yang Allah murkai. Itu penting di sini. Kalau kita cinta terhadap Quran, nanti dibangkitkan pun itu bersama ahli Quran. Ya. Kalau cinta kepada Nabi dan para sahabatnya, nanti ketika kita bangkitkan, kan nanti bumi nggak seperti bumi kita ini kan, entah kuburan kita di mana, entah wallahu alam ya. Maka nanti Allah akan menakdirkan kita bangkit bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ada yang mengatakan fa'anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin itu, ataupun Allah turunkan ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, itu pas ketika dibangkitkan di hari kiamat. Jadi pas kita bangkit kan orang ketakutan Pak. Kenapa? Karena keingetan dia pasti harus dihisap ya, di atas amal ibadahnya. Tetapi ada malaikat nanti menenangkan. Jadi tugas malaikat itu menenangkan kaum mukminin gitu ya. Alla takhafu, jangan khawatirin tetap tentang kejadian hari kiamat. Wala tahzanu, jangan sedih. Qulubu yauma idzi wajifah. Berarti inilah yang disebutkan Allah ya. Jadi suatu peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang dikasih tahu kepada kita bahwa nanti hati kita ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu terguncang luar biasanya ya. Ketika salah satu hadis Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, nanti di hari kiamat manusia itu dibangkitkan gurlan hufatan uratan ya. Hufat artinya enggak pakai alas kaki. Urat artinya enggak pakai baju gitu. Ghair maktun, tidak dikhitan. Jadi pertama apa? Hufatan itu artinya dia enggak pakai sendal, enggak pakai alas kaki. Iya, nyeker aja itu ya. Yang kedua adalah uratan, enggak pakai baju, Pak. Kemudian ghair makhtun, tidak dikhitan. Kata Aisyah, wah ngapa enggak malu itu kan manusia, enggak pakai apa-apa tuh. Bal amru asyad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi maqnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hari pada waktu itu atau kejadian pada itu lebih dahsyat. Dan ini terbukti Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada suatu peristiwa yang mengguncang kita, itu kita enggak sadar kadang. Loh, kok saya enggak pakai baju? Enggak sadar. Iya kan? Iya, kadang helm ketinggalan gitu kan. Karena kita terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu
pusing, itu kadang banyak ketinggalan. Loh, istri saya mana? Ketinggalan itu kan. Sampai begitu ya, panik. Ya panik, saya bilang panik. Kalau udah panik itu banyak hal yang kita nggak sadar gitu. Rupanya kita nggak pakai alas kaki gitu. Saya pernah itu ketika salah seorang kakek saya dari sebelah ayah meninggal itu kan, saya lari, lari. Pas sudah sampai saya di rumah kakek saya satunya lagi dari sebelah ibu, kamu nggak pakai alas kaki? Oh iya, kata saya. Karena panik gitu kan. Dikabarkan mau datang, katanya kakek sudah nggak sakit lagi katanya kan. Ya benar, udah meninggal, udah nggak sakit lagi. Akan datang malam ini. Ya datang, cuma sudah digotong, udah pakai kain kafan begitu kan. Ya kita kaget langsung. Nah, jadi mungkin itu sebagian bukti bahwa manusia itu kalau dalam kondisi seperti itu, ya ketakutan yang luar biasa, mereka absaruha khasyi'ah. Jadi selain hati yang takut, maka matanya itu tertunduk, Pak. Manusia dalam keadaan tertentu, dia psikologinya itu biasanya menundukkan mata, Pak. Ya, menyesal, kemudian menangis. Ya, jarang orang menyesal tuh lihat begini kan, jarang itu. Orang biasanya kalau udah nyesal tuh udah nundukin aja mata gitu kan. Dan selain menyesal itu mungkin takut gitu ya. Jadi dia cenderung untuk menundukkan atau mata tertunduk. Disebut dalam bahasa Qur'annya yang musyfiqun. Musyfiq itu artinya orang yang merasa terhina gitu. Kenapa terhina? Karena memang di hari kiamat itu ya ada dua jenis manusia, Pak. Ada ya wujuhu yauma idin nadhirah, yang wajahnya berseri-seri, terangkat mukanya, berseri dia, pede dia, ya, yakin dia, bahagia dia, ila rabbiha nadhirah, lihat Allah, ya wajar dia bisa. Yang satu tertunduk, kenapa? Karena beban yang dulu dibawa di dunia itu masih keingat sama dia. Aduh, saya mau contoh, Pak, kita kalau ngadap atasan mungkin ya, ada suatu amanah ataupun tugas yang mungkin dibebankan kepada kita. Nah, tugas itu kita gagal. Kira-kira ketika kita menghadap ke atasan tadi, apakah kita menghadapnya dengan gagah apa tertunduk lesu, Pak? Ya pasti lemes gitu. Lu ngapain? Ya kira-kira gitu. Lu ngapain aja gitu kan? Udah deadline-nya, udah ini segala macam. Aduh. Makanya ya, ini pilihan ada di tangan kita ya. Pilihan itu Allah kasih pilihan. Silakan milih. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Semuanya dipilih. Semuanya berhak untuk memilih. Silakan pilih yang baik, ini ganjarannya, dan atau ini balasannya. Silakan pilih buruk, ini ganjarannya. Nah, itu sebabnya ini kurang lebih runut ya. Jadi nanti semua itu kita diuji tentang keyakinan kita tentang hari akhir ya. Jadi ada namanya kiamatus sughra, ada kiamatul kubur. Kiamatus sughra itu apa? Kematian ya, musibah. Ada kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini nanti ada babnya sendiri, misalnya keluarnya dabah. Jadi nanti di hari kiamat ada sesosok makhluk, Pak, hewan itu bisa berbicara dengan bahasa manusia, dan semua bahasa manusia dia ada, bisa, nggak pakai Google Translate, nggak pakai ya kan, bisa dia ngomong semua, dan semua diomongkannya adalah tentang akan terjadi hari kiamat. Setiap orang dia temui itu. Kemudian keluarnya Dajjal ya, ada Yajuj wa Majuj ya, dan seterusnya. Nanti setelah itu datang baru nanti hari kiamat. Kalau kita itu masuk kepada barzakh dulu, baru yaumul ba'ts atau hari kebangkitan, ada yaumul hasyr. Setelah dibangkitkan orangnya atau makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dikumpulkan. Ya, dibangkitkan ya, misalnya saya contohkan, ini orang hidup meninggal. Nah, ketika dia meninggal yaumul barzakh di alam kubur. Baru dibangkitkan kembali, ini disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian baru dikumpulkan karena manusia banyak waktu itu, kumpulin semua. Baru setelah kumpul nanti dihitung amalannya, disebut dengan yaumul
mizan. Ya, mizan itu artinya timbangan, dihitung. Baru setelah ditimbang, ya ada dua nanti, ada yang ditimbang, ada yang enggak. Ada yang ditimbang, inilah yang apakah ke neraka surga. Kalau enggak ditimbang langsung aja, ini jalur VIP. Nah, ini VIP-nya udah double lah. Jadi kalau kita masuk ke kantor Pak ya, ini orang kalau masuk kantor Pak, ada orang itu nggak ditanya lagi, betul nggak? Oh pasti siap gitu kan. Udah tahu orang dari jauh aja udah dinetralkan semua gitu kan. Kalau saya masuk Pak, maaf Pak Ustadz mau kemana? Gitu kan, ditanya dulu ya kan, KTP-nya mana misalnya ya kan. Kemudian ditimbang-timbang dulu, nih kayaknya dari mukanya saat ini baik kayaknya ya kan. Nggak ada ciri-ciri yang mau merusak atau apa, ya udah langsung masuk. Jadi ada, kita di dunia aja bisa kita gambarkan Pak, itu juga di akhirat seperti itu. Ada orang seperti itu ya. Nah mudah-mudahan kita masuk jalur yang VIP tadi tuh ya. Lihat muka kita, oh si Fulan sering kajian di ini ya BMKG, iya, oh langsung masuk ya, kira-kira gitu. Bisa nggak Pak kira-kira gitu kita? Insya Allah kan semua hal terbuka sampai sekarang kan, karena kita masih hidup dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yaqulu a inna lamarduduna fil hafirah. Ya, mereka berkata dunia, apakah kita benar-benar akan dihidupkan kembali. Ini sebenarnya sindiran bagi orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Aidza kunna idzaman nakhira, karena dari mereka logika. Makanya logika manusia ini kadangkala dia sejalan dengan syariat Pak. Makanya keluarlah usul fikih, usul tafsir ya, usul hadis, itu dari akal manusia itu melihat suatu, misalnya ada kaidah mengatakan al-adatul muhakkamah ya, suatu adat itu akan menjadi hakim, ada menjadi hukum di suatu tempat kalau mana dia sesuai dengan syariat, boleh dijadikan hukum. Misalnya di tempat kita Pak, biasa kalau orang telat pernikahan misalnya ya, pernikahan harus mau nggak mau dia nazar dulu. Nazar itu artinya melihat. Jadi nggak bisa hanya orang tuanya saja ketemu, tetapi dia harus betul-betul melihat si perempuan. Cuma jangan semuanya ya, mukanya saja sama tangan. Saat saya mau lihat semua, ntar dulu ya belum sah. Dia mau lihat semuanya lagi, mukanya saja. Nah kalau mau lihat semua, kita ngutus orang, ibu kita atau siapa itu ya, yang mau nikah nih ya. Bapak mau nikah Pak? Udah ya. Cukup satu aja ya. Nah itu boleh diutus untuk melihat apakah ada maaf ya, ada kekurangan atau enggak. Jangan sampai setelah malam pertama, loh kok tangannya enggak ada misalnya. Loh kakinya enggak ada. Enggak boleh begitu. Yang nikah itu harus nasab. Misalnya ada adat seperti itu, maka dia boleh dijadikan hukum. Kemudian qalu tilka idzan karratun khasirah. Jadi orang-orang itu mengatakan kalau demikian itu suatu pengembalian yang merugikan. Kenapa merugikan? Nah ini disebutkan ya, disebutkan bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu mengatakan sesungguhnya jika Allah menghidupkan kami kembali sesudah kami mati, berarti kami benar-benar merugi. Karena mereka nggak percaya. Coba dari awal percaya, kan nggak begitu kan endingnya. Makanya kita Pak, saya kadang mengambil hikmah ya. Kalau datang suatu hidayah kepada kita Pak, hidayah ini maksudnya misalnya hidayah sholat sunnah, hidayah baca Quran, jangan kita sekali-kali nolak tuh Pak. Karena kadangkala kalau kita nolak, datangnya lagi tuh lama. Ya Allah, saya sholat sunnah qobliyah ba'diyah terakhir kapan ya? Lama gitu. Karena dulu ketika hidayah itu datang kita nggak nyambut gitu. Quran juga sama. Ketika hidayah Quran datang, baca Quran, udah bismillah. Sedikit banyak nggak apa-apa. Yang penting kita terima hidayah itu. Nah ini penting. Ya, kadang kalau orang lalai sehingga hidayah yang berikut itu nggak datang kepada kita. Yang pertama aja kita tolak proposalnya kan. Nah, apalagi yang kedua, yang ketiga. Fa innama hiya zajratu wahidah. Ya, jadi
ini merupakan tiupan sekali saja, semuanya kembali hidup. Dan walillahi matul ala, Allah ala kulli syai'in qadir, bisa menghidupkan segala sesuatu dalam 1 detik ya. Bahkan Allah bisa mematikan seseorang dalam 1 detik ya. Kita ingat kemarin beberapa musibah, itu banyak orang meninggal dalam kita berduka juga ya, yang di stadion mana tuh, Kanjuruhan apa Malang ya kan. Ya mudah-mudahan ya, karena mereka mungkin ada juga yang nggak sengaja gitu kan, nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu kena imbasnya misalnya. Nah, ini musibah ya, musibah tuh nggak bisa Pak, musibah itu kita coba nggak bisa tuh, karena kalau kita bilang andai-andai ente setan masuk ya gitu. Makanya kalau udah musibah udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Mereka meninggal, kita pun akan meninggal juga, tinggal bagaimana cara kita meninggal. Faidahum bisahiro, seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Nah jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, nanti bumi kita ini hancur semuanya kan, kiamat kan hancur, nanti dibentuk sama Allah bumi yang lain. Ini ada penjelasannya ya. Jadi dulu waktu bumi ini belum ada, sampailah ada itu kan ada proses. Nah kalau memang itu pernah terjadi, maka hal itu pula bisa terjadi kembali ketika di masa setelah tiupan kedua. Tapi apakah persis seperti bumi ini? Maka dijawab oleh Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barzulillahil wahidil qahar. Nanti akan ada bumi dan langit, tapi yang baru, bukan yang kayak gini. Nah bumi yang baru itu enggak ada ininya Pak, enggak ada apa, gunung-gunung, bukit-bukit, ada rata aja semua, rata semua. Was'alunaka 'anil jibal faqul nansifuha rabbi nasfa ya. Jadi mereka bertanya tentang gunung-gunung itu, Tuhanku akan menghancurkan di hari kiamat, maka dia akan menjadikan bekas gunung itu datar, jadi sama sekali tidak ada lagi. Nah, ini luar biasa ya. Dan ini salah satu penjelasan yang pernah saya terima juga di waktu di perkuliahan. Dia memang penciptaan langit dan bumi ini nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi bumi, tapi dia prosesnya lama ya, prosesnya lama. Nah kebangkitan manusia nanti setelah dia ditiupkan pertama hancur, setelah kemudian tiupkan kedua, ini kita nggak tahu berapa lama, apakah ribuan tahun ataukah jutaan tahun, kita nggak tahu Pak. Tetapi itu Allah katakan nanti akan dibangkitkan kembali, karena untuk membalas perbuatan manusia yang baik, dan juga mengganjar ataupun memberikan ganjarannya, dan juga untuk yang buruk juga. Hal ataka hadithu Musa, tibalah satu kisah cerita Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kurang jahat Fir'aun? Membunuh orang, membunuh anak-anak, menzalimi Bani Israel, ya, kufur, menjadikan diri sebagai Tuhan. Kira-kira nih orang kalau super duper kafir nih ya, super duper bermaksiat, ini yang paling tinggi. Tapi baiknya Allah adalah Allah kasih kesempatan dengan diutusnya malaikat. Ini menunjukkan kepada kita semua, sejahat apapun manusia, mau apa? Sejahat apapun, maka berilah kesempatan dia untuk berbuat baik, untuk berubah. Apalagi dia anak kita, ya, istri kita atau suami kita atau keluarga kita. Jangan karena dia berbuat sekali dalam kehidupannya, dia berbuat jahat, seolah-olah sudah tutup pintu kebaikan dan pintu maaf. Maka pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi memaafkan Hindun. Hindun ini pernah bunuh Nabi, pernah membunuh pamannya Nabi, tapi beliau maafkan. Ya. Kemudian ada Wahsy juga sama, ya, membunuh keluarganya Nabi, tapi Nabi maafkan. Banyak sekali yang Nabi maafkan. Ya. Abu Sufyan memusuhi Nabi maafkan. Nah, ini rasanya apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan suatu tauladan bagi kita semua. Iznada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi sebelum datang dakwah dulu, kira-kira elaborasi kita nih, Nabi Musa itu belajar dulu Pak. Ya. Jadi maka persiapan dakwah itu harus kita berbekal dulu. Ya. Fa inna faqidu syai'i la yu'ti. Karena orang yang nggak punya itu nggak bisa beri kita. Baik misalnya ya, kita tiba-tiba di suatu event atau di suatu acara
kepada fulan, ya Bapak fulan bin fulan silakan maju ke depan untuk memberikan tausiah. Kira-kira Pak, kalau kita nggak ada ilmu, paling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah cepat banget gitu. Ya paling tidak baca Fatihah lah, ya kan, beserta dengan artinya. Ya ada masih ada nuansa ini dakwanya sedikit, ini tidak ada lagi gitu. Ya sekian dari saya, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq, sudah selesai aja. Iya, maka perlu belajar. Nabi Musa nya sama, disiapkan sebelum berdakwah kepada Firaun, disiapkan pergi ke Wadil Muqaddas Tuwa di sini. Ya, ada yang mengatakan itu di Tursaina, dan baru setelah itu ada perintah idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, baru suruh dakwah. Faqul hal laka ila an tazakka. Ya, katakan kepada Firaun, apakah kamu keinginan untuk bertaubat, menyucikan diri dari kesesatan, ya. Lihat Bapak Ibu rahmati Allah. Bahasanya halus banget. Jadi kalau kita mau dakwah itu harus dengan bahasa-bahasa yang menarik, yang menggugah manusia, yang meluluhkan hatinya. Nah, kalau ngajak anak misalnya biar dia sholat berjamaah, ayo jamaah, kalau enggak saya pukul misalnya. Ayo kamu kayak Hitler aja gitu, kayak apa, bengis banget gitu. Jangan, kita ajak. Gimana nak, hari ini sehat? Alhamdulillah, ya kan. Mau hadiah enggak? Oh hadiah apa ini? Tapi ikut jamaah dulu. Oh siap. Nah, gitu kan. Enak. Jadi bahasa-bahasa yang lugas, bahasa yang menarik, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini tawaran dari Allah loh. Jadi bukan hanya Allah ngasih perintah kepada Musa untuk berdakwah, tapi dikasih kopelannya, apa kopelan itu ya, memonya. Ini apa aja disampaikan. Kalau bahasa kita tuh rilisnya, ya, disampaikan. Apakah mau bertaubat, apakah engkau mau takut kepada Allah. Jadi sifatnya itu pertanyaan, ya, karena banyak juga Pak orang dapat hidayah dari pertanyaan, ya. Gimana Pak hari ini? Boleh nggak kita sebenarnya kita mau negur orang tapi nggak mau tersinggung dia, ya. Kita cukup tanya aja. Boleh nggak Pak nih hukumannya nih? Ya, ada orang sholat salah sholatnya, kita boleh tanya dia. Mau Pak izin tanya. Tadi Bapak sholatnya 3 rakaat, padahal sholat duha. Kira-kira boleh nggak Pak ya? Nah itu. Jangan kita kasih tahu Pak, tanya aja. Kalau dia jawab, oh boleh. Dalilnya ini nih, ya kan. Misalnya, rupanya sholat maghrib, rupanya dikodok, dia lupa. Afwan, tadi saya sholat maghrib, ya kan. Maghrib kemarin saya ketiduran, baru ingat sekarang. Oh nggak apa-apa kalau gitu. Kalau sholat duha tadi kita tanya juga dalilnya apa kan. Boleh nggak gitu Pak? Misalnya kita kelupaan sholat maghrib, ingat waktunya duha, sholat duha waktu itu, boleh nggak kita? Kira-kira ingat, baru ingat sholat belum sholat maghrib. Nah, boleh nggak? Nah, boleh, jawab harus boleh. Kalau udah ikut pengajian begini tahu fikihnya. Jadi kalau ada orang kelupaan, ya nama maghrib kan biasa kan, nanti saya maghrib nih, kayak bawa mau pulang nih, mau maghrib di jalan. Nah, pas maghrib, ya kelewat, apalagi kemarin tuh macet, Allahu Akbar, ya kan, macet di mana-mana, banjir di mana-mana, ya, kelupaan. Sholat isya, tahu udah nyampe isya, sholat isya sih iya, tidur, bangun, datang ke kantor, mana maghrib belum, maka kita mengqadha, ya mengqadha sholat, boleh itu. Fa'arahul ayatul kubra, lalu diperlihatkan mukjizat kepada Nabi Musa, kepada Firaun, ya. Fakadzdzaba wa 'asa, tapi Firaun. Nah, ini berarti salah siapa, Pak? Ketika Firaun sudah ditawari sama Allah, ya melalui Nabi Musa untuk bertaubat, menyucikan dirinya, ya khilaf, menyesal, salah, merasa salah, tapi dia fakadzdzaba wa 'asa. Tahu Bapak Ibu kenapa disebut fakadzdzaba? Fakadzdzaba ini orang tahu, ngerti itu benar, tapi dia tolak. Itu namanya fakadzdzaba. Beda dengan orang nggak tahu atau dia nggak punya ilmu, mungkin dia kafara, nolak. Gitu. Tapi kalau udah kadzdzaba, wa'asa, apalagi mendustakan, mendukai Allah. Jadi bukan hanya dia menolak, tapi dia malahan melakukan suatu tindakan-tindakan yang
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma adbar wa yas'a, ya berpaling menentang Musa. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la, ya dia ngaku diri sebagai Tuhan. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirah. Tahu Bapak Ibu apa azabnya? Azabnya adalah ditenggelamkan, ya. Dalam di Al-Qur'an disebutkan fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Kata di dalam Al-Qur'an disebutkan, kami siksa dia, kami ambil dia Firaun beserta dengan tentara-tentara. Jadi dia tenggelam itu sama tentara-tentaranya itu. Semuanya dia tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mulim, baru nyesal. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya qala amantu billadzi la ilaha illa banu Israil. Ya Allah, aku beriman kepadamu, ya, kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi udah telat. Nah, jangan sampai yang dilakukan Firaun pula kita lakukan pula itu kan. Udah time out, udah habis waktunya baru oh ya kan menyesal. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Tentang malaikat itu ada ibrah bagi kita, pelajarannya. Tentang akhirat tadi, kehidupan setelah kematian, dijadikannya bumi ini dengan nanti bumi yang baru lagi, yang begitupun dengan langitnya. Tentang hari kiamat dan tentang Nabi Musa beserta dengan Firaun, itu pasti ada hikmahnya, ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin kita bisa diskusi 1-2 pertanyaan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, boleh. Ya. Jadi pertanyaannya, apa yang disebut dengan penyakit ain? Adakah istilah-istilahnya di dalam dunia medis? Dan yang ketiga adalah apa obatnya, kira-kira gitu ya. Berdasarkan beberapa riwayat, al-ain atau penyakit ain itu nyata. Ya, nyata itu artinya penyakit yang disebabkan dari ainul hasud, ya. Mata yang dari hati yang hasud, iri, dengki, gitu. Sehingga orang yang dilihatnya tadi itu bisa berakibat kepada sakit. Apa aja sakit yang kadang bentuknya itu kan, kadang demam, kadang macam-macam, ya. Maka sesungguhnya bisa ditangkal dengan kita membaca kalimat uizuka bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi kalau untuk anak, ya ini yang sering kena itu biasa anak, ya kan, istri misalnya, bisa juga si suami gitu. Ketika orang merasa iri, mungkin dia belum dikaruniai anak, kemudian dia lihat, oh ini, karena dia padahal dia cuma lupa bilang masya Allah gitu. Jadi kalau kita Pak lihat sesuatu yang mengagumkan bagi kita, ya lihat misalnya Bapak lihat ke sebelah, wah ini ganteng banget, jangan bilang begitu, masya Allah ya kamu nih orangnya gagah, ganteng, kuat gitu, pinter. Jadi jangan langsung, karena boleh jadi dia khawatir gitu kan, walaupun enggak serta-merta bisa kena penyakit ain ini. Nah, itu salah satu obatnya ya, membacakan itu biar dia terlindungi. Atau paling tidak kita baca ayat kursi ketika untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi kita bacakan, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Ada yang paling maksimal itu dengan cara meskipun saya sendiri belum melihat secara tekstual ininya ya, yang dimandikan begitu ya. Jadi dia mandi. Nah, dengan air mandinya inilah yang kemudian diobatkan ataupun dioleskan kepada orang yang tadi terkena ain. Jadi yang ain siapa, yang tadi ngirimnya siapa ya. Nah, dia yang mandi dari air mandinya ini kemudian dioleskan gitu, diusapkan orang yang sakit tadi gitu. Biasanya sih kita ruqyah itu biasanya di ruqyah. Maka ruqyah itu jangan dipersepsikan Pak harus datang ustadz gitu ya, kemudian bacain ayat-ayat yang panjang,
kemudian baca ini baca itu. Nah, kita baca Fatihah itu ruqyah. Ya, membaca ayat di dalam suratul Fatihah itu ruqyah. Karena kejadian di zaman Nabi ada seorang kepala suku sakit. Sakit itu karena kena bisa akrob ya. Akrob itu bahasa kita tuh kalajengking. Akhirnya diambil oleh bukan diambil, artinya diobati oleh salah satu sahabat dan sembuh, masya Allah, pakai Fatihah. Nah, saya nggak tahu ketika kita baca Fatihah ini apakah langsung sembuh ya udah keluar udah ditiup berapa kali, kayaknya nggak sembuh, malahan dia bawa apa nih Pak? Belum bersiwak rupanya. Atau gimana ya. Nah, karena terkaitan juga dengan keimanan dan keyakinan kita terhadap yang kita baca. Itu Pak ya. Jadi maka hati-hati ya, apalagi bapak-bapak misalnya naik jabatan, banyak tuh Pak mata-mata yang ingin ya posisi kita ya, atau kita dapat nikmat lebih ya, mobil baru, apalagi gitu, motor baru ya. Kalau istri tetap lama insyaallah ya. Ya anak nambah anak misalnya ya, nama anak atau nikmat-nikmat yang orang lain nggak ada. Baik, bagaimana Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya. Silakan Pak terakhir. Iya, jadi laknat itu adalah adamur rahmah wa ukhidal barakah. Adamur rahmah artinya rahmat Allah telah ditarik daripadanya. Apa tanda rahmat Allah? Kalau dia salah dibiarin, Pak. Kalau seorang hamba sudah dilaknat sama Allah, itu dia nggak ditegur, udah dibiarin dia sampai nanti azab datang sendiri. Itu satu. Yang kedua, adamul barakah. Jadi kalaupun dia punya hartanya membuat dia sakit, hartanya membuat dia menderita. Kalau dia punya istrinya nyiksa dia gitu, entah gimana caranya gitu. Punya anaknya yang akan menyiksa dia gitu. Jadi kalau orang sudah dilaknat, apapun yang menjadi yang dia dapatkan ya, itu bukan menjadi nikmah tapi menjadi nikmah. Itu beda tuh Pak ya. Nikmah itu artinya sesuatu yang lezat, sesuatu yang mengenakkan kita. Tapi kalau nikmah, sesuatu yang menyengsarakan. Jadi di antara laknat itu adalah al-bu'du 'anir rahmah. Itu artinya laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Itu. Jadi bukan laknat tuh tiba-tiba datang bebatuan kayak zaman Nabi Lut, dus gitu mati semua, enggak itu. Ya. Karena umatnya Nabi Muhammad ini sudah dikasih tahu sama Allah, nggak mungkin langsung diazab, mungkin. Pasti dikasih pending dulu, dikasih maaf dulu, dikasih kesempatan dulu gitu, nggak mungkin. Ya. Beda dengan umat terdahulu Pak, kalau salah langsung dihantam, ya sama sama gempa, dihantam sama ini dan seterusnya. Gitu. Pasti ada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Baik, kalau diskusi nanti kita lanjut setelah kita tutup ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, keluarga kita, Allah sehatkan jasad kita, Allah mudahkan urusan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi 'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana sujudana wa takhushu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana tub 'alaina Rabbana tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu fi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.